Di situ mereka lari. Lari sekenceng-kencengnya. Mereka berlari secepat yang mereka bisa dan berusaha sekeras mungkin untuk keluar dari dalam hutan. Halo para pendengar, gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kebaikan ya. Buat kalian yang lagi sakit, semoga cepet diberikan kesembuhan. Dan buat kalian yang lagi ada masalah, semoga semua masalahnya cepat terselesaikan. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi nih bersama aku. BTW, rambutku baru nih guys. Rambut baru, cerita baru dong. Kalau kalian bertanya-tanya, siapa sih orang ini nih? Kok muncul terus di beranda YouTubeku? Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Buat yang belum kenal atau belum tahu, ini tuh sebenarnya channel apa sih? Kenalin, aku Heru, dan aku itu suka banget buat bercerita. Di channel ini, aku akan menceritakan berbagai hal yang pastinya seru, menarik, dan sayang banget buat dilewatkan. Jadi, pastikan buat subscribe channel ini sekarang juga. Sekarang. Udah? Kalau udah, mantap. Seperti biasa, dalam beberapa menit ke depan, aku akan nemenin kalian makan, rebahan, ngelimpetin pakaian dengan sebuah cerita. Kalau di video sebelumnya, aku udah menceritakan kisah pengalaman horor abangku ketika dia sedang lembur. Gak lama setelah dia melanjutkan pekerjaannya, bener aja, cahaya merah itu mulai terlihat lagi dan melintas tepat di ekor mata abangku. Buat yang belum nonton, kalian bisa tonton videonya habis nonton video ini. Jangan lupa ditonton ya guys. Masih menceritakan pengalaman horor dari orang-orang terdekatku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor dari salah satu wanita terbaik dalam hidupku. Ya, siapa lagi kalau bukan the one and only mamaku. Dan saat itu lahirlah sang legenda, Mama The Swallow Sniper. Kejadian horor ini terjadi ketika mamaku masih SD. Ya, sekitar kelas 2 atau 3-an SD gitulah. Dia mengalami kejadian yang cukup menyeramkan. Dan itu terjadi ketika mamaku dan kakaknya pergi untuk mencari kayu bakar di dalam hutan saat hujan panas. Penasaran dengan ceritanya? Sebenarnya apa sih yang terjadi sama mamaku waktu itu? Tanpa berlama-lama, langsung aja. Selamat datang di Ceritain. For your information, anjay bahasa Inggris, cok. Kejadian horor ini terjadi jauh banget sebelum aku lahir. Waktu itu kepikiran punya anak aja belum kali ya mamaku. Orang dia masih SD. Waktu masih kecil, mamaku tinggal di sebuah kampung yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Dan kampungnya itu berlokasi sekitar 2 jaman dari kota Singkawang. Salah satu kota yang cukup terkenal di Kalimantan Barat. Pada waktu itu, lingkungan di kampung mamaku itu masih asri banget. Masih banyak pepohonan, masih banyak kebun-kebun, masih banyak sawah. Dan alamnya memberikan sumber daya yang cukup untuk manusia dan hewan-hewan yang tinggal di sana. Aku ngebayangin kalau aku hidup di kampung mamaku pada waktu itu, kalau lagi ngirup udara, itu pasti rasanya sugur banget. Mamaku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Orang tua mamaku atau kakek dan nenekku berprofesi sebagai petani. Dan keluarga mereka hidup di kampung dengan penuh kesederhanaan. Pada waktu itu, untuk memasak, keluarga mamaku masih menggunakan kompor kayu bakar. Buat yang belum tahu, sebelum ada kompor listrik atau kompor gas, dulu itu ada yang namanya kompor minyak tanah. Dan sebelum ada kompor minyak tanah, orang zaman dulu itu memasak menggunakan kompor kayu bakar. Buat kalian para Gen Z atau Gen Alpha yang belum pernah ngeliat nih, kompor kayu bakar itu kayak gimana sih? Jadi, kompor ini tuh berbentuk seperti tungku kotak gitu. Nah, seingatku ya, di rumah nenekku itu, kompor ini terbuat dari batu bata yang disemen. Dan di bawahnya ada semacam bolongan gitu sebagai tempat untuk memasukkan kayu bakar. Dan di atasnya ada kayak bulatan lubang gitu sebagai tempat untuk menaruh wajan atau panci. Namanya juga kompor kayu bakar kan? Untuk menghasilkan api, kompor ini tuh perlu kayu bakar. Dan untuk mendapatkan kayu bakar, kita harus mencari kayu tersebut di dalam hutan. Pada suatu sore yang belum sore-sore amat, mamaku lagi berada di sawah bersama mamanya. Kok agak aneh ya? Mamaku lagi berada di sawah bersama nenekku. Nah, udah mendingan lah ya. Dia menemani nenekku ke sawah
sambil duduk-duduk di pondok yang berada tepat di tengah-tengah sawah. Gak selang berapa lama, datanglah kakak mamaku atau tanteku ke sawah juga. Dia menghampiri nenekku untuk meminta izin mencari kayu bakar di dalam hutan. Karena stok kayu bakar di rumah udah mau habis. Mah, aku mau cari kayu bakar dulu ya, soalnya stok kayu bakar di rumah udah hampir habis nih, kata tanteku. Nenekku pun mengiyakannya, karena hutan tempat mereka nyari kayu bakar nggak terlalu jauh dari sawah. Jadi, di belakang sawah keluarga mamaku, ada sebuah hutan. Nah, hutannya itu bukan hutan yang datar gitu, tapi hutan yang agak menanjak seperti bukit. Kalau kalian nonton Doraemon, kira-kira hutannya itu kayak bukit di belakang sekolahnya Nobita. Melihat mamaku yang duduk di pondok sendirian, tanteku pun mengajaknya untuk ikut mencari kayu bakar bersama-sama. Daripada duduk-duduk doang gabut di sini, mending ikut aku yuk, kita nyari kayu bakar sama-sama di hutan. Ayo, 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 ayo. Mungkin gitu ya obrolan mereka berdua. Sebelum masuk ke dalam hutan, nenekku berpesan pada mereka untuk berhati-hati dan jangan terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Karena saat itu sedang hujan panas. Kalian nanti masuk hutannya hati-hati ya, sama jangan terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Soalnya ini lagi hujan panas ini. Bahaya. Sama jangan lupa untuk pakai rumput di telinga, kata nenekku. Aku nggak tahu ya di tempat kalian itu sama atau enggak, tapi di tempatku ada sebuah mitos yang bilang saat hujan panas, jin-jin dan makhluk-makhluk jahat itu sedang berkeluaran. Mereka berkeliaran, menebarkan jaring merah untuk menangkap mangsa. Jadi, pas hujan panas, kita selalu diingetin sama orang-orang tua untuk tidak berada di luar rumah. Kalaupun kita terpaksa berada di luar rumah, kita disuruh untuk menyelipkan rumput di daun telinga. Konon katanya, hal ini dapat menangkal bala dari makhluk-makhluk jahat. Setelah mendapatkan pesan dari nenekku, mereka pun akhirnya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, mulailah tuh mereka mencari dan mengumpulkan kayu-kayu bakar. Mereka mengumpulkan kayu-kayu tersebut dari ranting-ranting yang udah jatuh atau dari ranting pohon yang pohonnya masih pendek dan ditebang gitu. Awalnya, semuanya tampak normal-normal aja. Sampai akhirnya, mereka menemukan seekor anak monyet di dalam hutan. Ih, lihat tuh, ada anak monyet, kata mamaku. Ih, iya, ada anak monyet. Ayo kita tangkep yuk, buat kita pelihara di rumah, kata tanteku. Akhirnya, mereka berdua pun lari mengejar anak monyet tersebut. Tahu dirinya sedang dikejar, anak monyet itu pun berlari masuk ke dalam hutan. Tapi, mamaku dan tanteku tetap mengejar anak monyet tersebut. Semakin lama mereka mengejar, anak monyet itu berlari semakin jauh masuk ke dalam hutan. Ketika mereka masuk semakin jauh ke dalam hutan, tiba-tiba anak monyet itu pun berhenti berlari. Dan dia memutarkan badannya lalu menatap ke arah mamaku dan tanteku. Ketika mereka melihat anak monyet itu berhenti, bukannya langsung menangkapnya, mereka malah ikut berhenti dan mulai ketakutan. Ketika mamaku menceritakan kisah ini ke aku, dia bilang gini, Mama sampai sekarang masih nggak percaya dengan apa yang mama dan kakak mama lihat pada waktu itu. Mereka berdua melihat satu persatu monyet muncul dari dalam hutan. Semakin lama, jumlah mereka pun semakin banyak. Dan monyet-monyet itu memenuhi satu hutan. Gak cuma jumlahnya yang bertambah banyak, mereka pun beramai-ramai mulai mengejar mamaku dan tanteku. Di situ mereka lari sekenceng-kencengnya. Mereka berlari secepat yang mereka bisa dan berusaha sekeras mungkin untuk keluar dari dalam hutan. Mamaku bilang, saat itu dia dikejar oleh gerombolan monyet yang memenuhi satu bukit. Untungnya, ketika mereka berlari dari kejaran ribuan monyet, semuanya berjalan lancar-lancar aja. Mereka nggak disesatin atau tiba-tiba kesandung kayak di film-film. Saat mereka sudah mau keluar dari dalam hutan, mamaku sempat menoleh ke arah belakang dan anehnya, ribuan monyet tadi secara misterius menghilang. Monyetnya bener-bener menghilang kayak cep, tiba-tiba nggak ada satupun gitu loh. Hilang, lenyap.
Setelah berhasil keluar dari dalam hutan, kembali lagilah mereka ke sawah. Dan untungnya, nenekku masih ada di situ. Melihat mamaku dan tanteku yang ngos-ngosan, nenekku pun bertanya kepada mereka, "Kalian kenapa? Kok ngos-ngosan gitu?" Mereka berdua pun berceritalah kepada nenekku apa yang mereka alami di dalam hutan. Setelah mendengar cerita mereka, nenekku langsung mengelus-ngelus dada dan mengelus-ngelus kedua anaknya sambil bilang kayak gini, "Untung banget kalian bisa selamat. Untung banget kalian bisa kabur. Itu tuh namanya wujud. Kalau kalian ketangkep, abis deh. Kalian gak bakal bisa balik lagi. Kan tadi udah dibilangin, ini tuh hujan panas. Jangan jauh-jauh masuk ke dalam hutan." Kira-kira gitu kata nenekku kepada mamaku dan tanteku. Jadi, dari penjelasan mamaku, wujud itu bisa dibilang kayak hantu atau makhluk jahat. Dia bisa merubah bentuknya atau wujudnya menjadi sesuatu yang kita kenal. Bisa berupa hewan atau orang yang kita kenal dengan maksud yang jahat. Karena insiden di hutan tadi, mereka pun akhirnya pulang ke rumah tanpa membawa kayu bakar. Soalnya, kayu-kayu bakar yang mereka kumpulin ditinggalin di dalam hutan saat mereka mencoba kabur dari kejaran ribuan monyet. Gila, dikejar sama ribuan monyet di satu bukit. Kayak film action nggak sih jadinya? Seperti yang aku bilang di video sebelumnya, aku lumayan skeptis sama hantu-hantuan ini. Aku sama sekali nggak percaya sama yang namanya hantu. Cukup lumayan skeptis lah sama yang begituan. Jadi, mari kita coba buat penjelasannya. Menurutku, mungkin aja yang ngejar mamaku dan tanteku ini emang monyet beneran. Soalnya mereka kan mengejar anak monyet nih. Mungkin aja ketika monyet ini berhenti, dia itu lagi berada di sarangnya atau teritori kawanannya. Nah, sebagai bentuk solidaritas sesama kawanan, akhirnya monyet-monyet dari kawanan ini pun mengejar mamaku dan tanteku. Mereka mengejar dengan tujuan untuk mengusir mamaku dan tanteku dari teritori mereka. Dan pada saat mamaku menoleh ke belakang, lalu tiba-tiba monyetnya itu hilang, nggak ada sama sekali. Itu mungkin karena monyet-monyet ini udah berhasil mengusir mamaku dan tanteku keluar dari teritorinya. Tapi gimana menurut kalian? Apakah monyet yang dilihat mamaku ini adalah monyet beneran? Atau jangan-jangan ini tuh adalah makhluk jadi-jadian yang disebut wujud tadi? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama-sama. Oke, itulah tadi cerita pengalaman horor dari orang terdekatku, yang mana cerita ini tuh dari cerita mamaku sendiri. Kalau kalian suka dengan apa yang aku ceritain, jangan lupa like dan subscribe. Aku Heru pamit undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya.